Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat tentang bagaimana sih perkembangan dakwah dari masa ke masa. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana ya Islam yang lahir di sebuah padang pasir gersang di Jazirah Arab mampu menjangkau berbagai budaya dan peradaban? Nah, perjalanan panjang dakwah ini yang diwarnai oleh perubahan sosial, politik, dan budaya menyimpan kunci untuk memahami Islam dan bagaimana ia tetap relevan di setiap zamannya. Dakwah telah dimulai dari nabi terdahulu, namun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, dakwah mulai berjalan dari masa ke masa, di mana dari masa Nabi Muhammad hingga masa era modern, dakwah Islam telah mengalami transformasi yang luar biasa. Sejarah ini penuh dengan lika-liku, tantangan, dan inspirasi yang membentuk wajah Islam hingga saat ini. Jadi, tonton sampai akhir ya. Yang pertama, dakwah pada masa Rasulullah, di mana dakwah pada masa Rasulullah dimulai sejak turunnya wahyu pertama yang menunjukkan pengangkatannya sebagai rasul. Dalam dakwanya, Rasulullah pertama kali menyeru orang-orang terdekat di sekitarnya seperti Khadijah dan Abu Bakar untuk menjadi orang pertama yang menerima seruannya. Mereka yang pertama memeluk Islam termasuk Utsman ibnu Affan, Zubair Awam, Abdurrahman ibnu Auf, Talha bin Ubaidillah, Ibnu Zara, Arkam ibnu Al-Arkam, dan Billah bin Rabah, yang dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Dakwah pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode penting. Yang pertama, periode Mekah selama 13 tahun. Pada periode Mekah ini ditandai oleh tantangan dan penganiayaan dan penolakan dari mayoritas kaum Quraisy. Para pengikut Islam mengalami penganiayaan fisik dan psikologis, termasuk disiksa, dihina, dan diusir. Nah, meskipun dihadapkan pada rintangan, Rasulullah menggunakan metode dakwah yang bijaksana, menyampaikan ajaran Islam secara bertahap dengan kata-kata lembut. Meskipun mayoritas bangsawan Quraisy menolak Islam, Rasulullah mendapatkan dukungan dari golongan lemah dan terpinggirkan. Selama periode Mekah, Rasulullah menunjukkan kesabaran dan keteguhan luar biasa. Tidak pernah menyerah meskipun dihadapkan pada kesulitan. Nah, dakwah dimulai secara rahasia dengan istri beliau Khadijah bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, dan As-Sabiqunal Awwalun sebagai tokoh-tokoh yang memeluk Islam. Tahap keduanya adalah dakwah semi terbuka yang melibatkan keluarga dan Bani Hashim dengan metode dialog dan undangan. Setelah 3 tahun dakwah rahasia, Rasulullah menggunakan metode dialog untuk menyebarkan Islam. Pada periode Madinah selama 10 tahun. Pada periode ini menjadi babak penting dalam sejarah Islam yang menandai perubahan dari fase awal yang penuh tantangan di Mekah menuju fase pembinaan dan perkembangan komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah membangun fondasi negara Islam di Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya berfokus pada dakwah kepada kaum muslimin, tetapi juga pada menjalin hubungan baik dengan non-muslim. Beliau membentuk konstitusi Madinah yang menjamin toleransi dan keadilan bagi semua warga, termasuk kaum Yahudi yang mendiami Madinah. Beliau juga membangun sistem sosial dan politik yang berdasarkan ajaran Islam, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, periode Madinah juga diwarnai dengan perjuangan melawan kaum kafir Quraisy yang terus-menerus menghalangi penyebaran Islam.
Melalui serangkaian pertempuran, Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan keberaniannya dan keteguhan dalam mempertahankan agama Islam. Salah satu strategi dakwah Rasulullah di Madinah adalah syiarkan Islam ke sejumlah wilayah. Beliau juga membentuk organisasi dakwah yang terstruktur dengan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pendidikan. Nah, keberhasilan dakwah di Madinah tidak terlepas dari metode dan pendekatan ditempuh oleh Rasulullah. Beliau membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar yang berbeda suku dan adat istiadat, menciptakan persatuan dan kekuatan bagi umat Islam. Piagam Madinah sebuah manifesto politik yang diproklamasikan oleh Rasulullah menjadi tonggak penting dalam membangun persatuan dan keadilan di Madinah. Piagam ini mengatur hubungan antara kaum muslimin, kaum Yahudi, dan kaum kafir lainnya. Menjamin kebebasan beragama dan memiliki harta, dakwah Rasulullah di Madinah membawa dampak besar bagi perkembangan Islam. Beliau berhasil membangun komunitas muslim yang kuat, mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan, dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Selanjutnya yang kedua ada dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang menandai babak baru dalam penyebaran Islam. Setelah masa Rasulullah, para khalifah ini melanjutkan misi dakwah dengan fokus yang berbeda-beda. Yang pertama ada Abu Bakar yang menghadapi tantangan perang Riddah dan menumpas nabi-nabi palsu serta memastikan pembayaran zakat. Yang kedua Umar bin Khattab yang memimpin perluasan wilayah Islam dengan strategi yang efektif, menaklukkan Persia, Suriah, dan Mesir, namun tetap menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi non-muslim. Beliau juga membangun sistem perpajakan dan pengadilan yang adil, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Terus yang ketiga ada Utsman bin Affan yang fokus pada konsolidasi dan pengembangan internal umat Islam dengan penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang beragam dan mendorong pendidikan serta pembinaan kualitas umat. Terus yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan hikmah dan nasihat yang bijaksana, fokus pada penegakan keadilan, penyebaran hikmah, dan pembinaan umat Islam. Masa Khulafaur Rasyidin yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, di mana dakwah perkembangan dari awal yang penuh tantangan menjadi fase konsolidasi, perluasan wilayah, dan pembinaan internal umat, disertai dengan membangun institusi dan peradaban Islam yang kokoh. Selanjutnya yang ketiga ada dakwah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, di mana dakwah Islam terus berkembang setelah masa Rasulullah dan dua dinasti besar yaitu Umayyah dan Abbasiyah yang memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam. Dinasti Umayyah yang berkuasa selama 91 tahun yang berpusat di Damaskus, mereka dikenal dengan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia, seperti Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian wilayah Asia. Kekuasaan mereka yang luas dan kekuatan yang militer yang kuat memungkinkan mereka untuk menyebarkan ajaran Islam dengan lebih mudah. Selain itu, dinasti Umayyah juga menjadi pusat perkembangan ilmu, pengetahuan budaya pada masa itu. Mereka membangun perpustakaan besar, menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa, dan mendorong para cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau untuk dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi yang lebih fokus pada pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Mereka mendirikan pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan seperti Baitul Hikmah di Baghdad
yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian masa ke masa dinasti. Dinasti Abbasiyah ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur. Mereka menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani, Persia, dan India, dan melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan terkemuka seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi. Dakwah pada masa Abbasiyah lebih menekankan pada pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Mereka membangun universitas dan perpustakaan di berbagai wilayah Islam yang mendorong terjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa dan menjadikan pendidikan sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang berilmu. Para pemimpin dan ulama pada masa Abbasiyah juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan menunjukkan akhlak mulia. Mereka berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan panutan bagi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada dakwah di era modern atau dakwah di zaman kita sekarang. Nah, di mana dakwah pada era modern menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Munculnya sekularisme, materialisme, dan fragmentasi masyarakat membuat para dai harus beradaptasi dengan cara baru untuk menjangkau audiens dan menyampaikan pesan Islam. Teknologi informasi dan komunikasi meskipun menawarkan peluang baru, juga menimbulkan tantangan baru seperti informasi yang salah dan kelompok-kelompok tertutup di media sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, para dai perlu mengadopsi teknologi, menciptakan konten yang menarik, dan membangun dialog antar agama dan memupuk rasa toleransi dan saling pengertian. Mereka juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguasai teknologi, dan membangun solidaritas umat Islam. Nah, salah satu contoh dai pada masa modern adalah yang pertama ada Ustadz Hanan At-Taqi yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai dan kekinian. Ustadz Hanan At-Taqi memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau kaum muda dengan konten yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Tantangan yang beliau hadapi adalah mengatasi stigma negatif terhadap perempuan yang berdakwah, menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari kaum muda, dan menjaga keseimbangan antara gaya dakwah yang kekinian dan pesan-pesan Islam yang universal. Terus contoh lain ada juga Ustadz Felix Xiao yang dikenal gaya dakwahnya yang kritis dan berani menyuarakan pendapatnya. Ustadz Felix Xiao memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang relevan dengan isu-isu terkini. Tantangan yang beliau hadapi adalah menjaga objektivitas dan menghindari provokasi dalam menyampaikan pesan-pesan Islam serta menghadapi kritik dan kontroversi yang muncul akibat gaya penyampaiannya yang tegas. Nah, perjuangan dakwah di era modern ini tidak hanya tentang perluasan wilayah, tetapi juga tentang pertempuran di ranah informasi dan pemikiran. Para dai dituntut untuk menjadi profesional, kreatif, dan adaptif dalam menyampaikan pesan Islam di tengah arus informasi yang deras dan kompleks.